Halo teman-teman ASN, kalian udah tahu belum kalau sekarang ada Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN di lingkungan KP2MI loh. Nah, peraturan ini penting banget karena mengatur bagaimana kompetensi ASN dinilai secara lebih independen, objektif, valid, reliable, dan transparan. Jadi, siap-siap ya, karena penilaian ini bukan sekedar formalitas, tapi menjadi kunci untuk pengembangan kompetensi dan karir ASN. Sebenarnya, permen ini dibuat untuk apa sih? Peraturan ini hadir sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi. Untuk lebih jelas, berikut dasar hukum yang melandasi kegiatan ini. Kegiatan asesmen diselenggarakan oleh PPSDM KP2MI. Tujuan utama dari penilaian kompetensi ASN adalah untuk memastikan setiap pegawai menepati jabatan yang paling sesuai dengan kompetensi dan potensinya. Selain itu, hasil penilaian juga dipakai sebagai dasar dalam pengisian jabatan, baik melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian jabatan, promosi, maupun mutasi jabatan. Dalam penilaian kompetensi, aspek yang dinilai yaitu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Kompetensi manajerial merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dalam kompetensi manajerial, kompetensi yang dinilai yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Kemudian, kompetensi sosial kultural. Aspek ini sangat penting karena ASN merupakan perekat bangsa. Artinya, kita harus mampu menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan nilai yang ada di masyarakat. Sedangkan kompetensi teknis berkaitan dengan kompetensi spesifik sesuai bidang teknis jabatan kita masing-masing. Metode penilaian yang digunakan yaitu metode assessment center dan metode lainnya. Manfaat pelaksanaan penilaian kompetensi bagi ASN yaitu untuk pengembangan karir, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi. Penilaian kompetensi dilaksanakan secara daring maupun luring ataupun kombinasi keduanya. Supaya hasil penilaian kompetensi punya standar yang sama, ditetapkanlah kategori penilaian berdasarkan job person match, yaitu kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar level kompetensi jabatan. Setelah proses asesmen selesai, peserta dapat mengetahui area kekuatan dan pengembangannya. Namun, tidak hanya berhenti di peserta saja, hasil tersebut dapat disampaikan kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk. Penyampaian hasil ini selalu memperhatikan prinsip kerahasiaan. Seluruh proses ini dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi melalui SIAKSI sebagai wujud komitmen dalam membangun aparatur sipil negara yang unggul, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan zaman. SIAKSI merupakan platform digital yang digunakan untuk menyelenggarakan asesmen secara daring, serta digitalisasi seluruh data hasil penilaian kompetensi dan potensi ASN secara terpusat. Jadi, teman-teman ASN, dengan adanya permen penyelenggaraan penilaian kompetensi ini, kita semua punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Penilaian yang objektif membuat karir kita lebih terarah, organisasi lebih kuat, dan pelayanan publik semakin prima.